Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumi Arsyana dengan NIM 25110346661. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sangkar Besi Digital, Analisis Filosofis atas Krisis Kemanusiaan dalam Otomasi Birokrasi. Baik, di sini ada dekonstruksi epistemologis kegagalan positivisme digital. Yang pertama, pendekatan positivistik realitas dianggap hanya sebagai data angka. Yang kedua, kelemahan mengabaikan konteks atau badai dan putusnya internet karena dianggap noise yang tidak terukur. Yang ketiga, ada solusi konstruktivisme, yaitu realitas administrasi adalah hasil interaksi sosial, bukan sekadar input sistem. Yang keempat, ada tindakan, yaitu verifikasi lapangan dan dialog dengan warga untuk memahami kebenaran di balik data yang kosong. Jadi kita mulai dari level yang epistemologi. Kebijakan ini menggunakan pendekatan positivistik yang ekstrim. Bagi sistem AI tersebut, kebenaran hanya ada pada apakah data pajak terunggah atau tidak. Sistem ini buta terhadap realitas sosiologis bahwa ada badai yang memutus akses internet. Disinilah letak catatnya. Positivisme mendelegasikan moralitas kepada mesin, menganggap data adalah referensi tunggal dari realitas. Untuk menganalisiskannya, kita harus beralih ke pendekatan konstruktivisme. Dalam paradigma ini, kita harus memahami bahwa status tidak melapor tidak selalu berarti melanggar. Kita perlu membangun makna bersama melalui verifikasi lapangan, mengetahui tidak hanya datang dari dashboard digital, tapi dari suara para nelayan di pesisir. Administrasi publik harus kembali menjadi ilmu yang memahami manusia, bukan sekadar mengelola angka. Di sini ada mutasi sangkar besi dari Weber ke teknokrasi digital. Yang pertama, ada Iron Chage Max Weber, yaitu birokrasi yang kaku, terjebak dalam aturan demi aturan, atau prosedur menjadi tujuan. Yang kedua, teknokrasi digital, rasionalitas instrumental atau kecepatan dan efisiensi, mengambil alih kendali. Yang ketiga, krisis makna, yaitu matinya rasionalitas substantif, tujuan mulia negara untuk menyejahterakan rakyat. Yang keempat, dampak manusia, kadis dan staf menjadi sekrup kecil dalam mesin algoritma yang tidak memiliki jiwa. Selanjutnya, kita tinjau dari sisi teori organisasi. Max Weber pernah memperingatkan tentang The Iron Chage atau sangkar besi, di mana birokrasi menjadi begitu efisien, namun dingin dan tanpa jiwa. Dalam kasus ini, kita melihat mutasi dari sangkar besi manual menjadi teknokrasi digital. Kepala dinas yang menyatakan sistem tidak bisa salah adalah contoh nyata dari orang yang terjebak dalam rasionalitas instrumental. Baginya, yang penting adalah efisiensi dan prosedur digital atau alat. Ia merupakan rasionalitas substantif, yaitu tujuan awal adanya dinas tersebut untuk membina UMKM, bukan mematikan mereka. Di sini, teknologi bukan lagi membantu manusia, melainkan mendikte manusia. Birokrasi tidak lagi melayani warga, melayani algoritma. Dan di sini ada dilema etika dan loyalitas ganda. Yang pertama, loyalitas ganda, yaitu patuh pada aturan atau kadis versus patuh pada konstitusi keadilan sosial. Yang kedua, bahaya the banality of evil, yaitu melakukan kejahatan hanya karena menjalankan tugas atau mengikuti SOP. Yang ketiga, ada aksiologi administrasi. Nilai kegunaan administrasi adalah untuk kemaslahatan, bukan sekedar tertib administrasi.
Sebagai staf, kita berada di titik krusial etika. Jika kita hanya diam dan mengikuti perintah kadis untuk mengabaikan protes warga, kita sedang melakukan apa yang disebut Hannah Arendt sebagai the banality of evil atau vanitas kejahatan. Kita menjadi jahat bukan karena niat membunuh, tapi karena kita berhenti berpikir kritis dan hanya menjadi pelaksana SOP yang cacat moral. Secara aksiologis, nilai tertinggi administrasi adalah keadilan bagi rakyat sesuai amanat konstitusi. Loyalitas kepada atasan bersifat terbatas atau personal, sedangkan loyalitas kepada konstitusi bersifat absolut. Menormalkan kesehatan sistem dengan dalih loyalitas adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika publik. Di sini ada diskresi dan langkah solutif, yaitu melawan kebangkrutan moral. Yang pertama ada penggunaan diskresi atau direction, mengambil tindakan di luar aturan kaku demi keadilan yang lebih besar. Yang kedua, langkah konkret. Yang pertama, membuat laporan formal komprehensif tentang kondisi force majeure atau bencana alam. Yang kedua, mengaktifkan red manual terhadap sistem AI. Dan yang ketiga, ada advokasi internal untuk revisi algoritma atau menambahkan parameter bencana. Langkah apa yang akan saya ambil? Saya akan mengambil jalan diskresi. Pertama, saya akan menyusun laporan data teknis mengenai gangguan sinyal akibat badai sebagai bukti empiris untuk mematahkan klaim sistem. Yang kedua, saya akan mengingatkan atasan bahwa secara hukum kondisi force majeure menggugurkan sanksi administratif. Jika atasan tetap bebal, saya akan melakukan whistleblowing atau mencari dukungan dari ombudsman. Administrasi yang baik adalah yang mampu mengakui bahwa sistem buatan manusia bisa gagal, dan tugas kitalah sebagai agen moral untuk memperbaikinya. Kita tidak boleh membiarkan algoritma merampas kemanusiaan kita. Di sini ada kesimpulan dan penutup. Di sini ada teknologi hanyalah alat atau ontologi, cara kita memahami harus manusiawi atau epistemologi, dan tujuannya harus untuk keadilan atau aksiologi. Dan kedua, birokrasi masa depan harus bersifat human-centric, bukan algorithm centric. Yang ketiga ada kesimpulan, krisis ini merupakan kegagalan epistemologis, struktural, dan etis dalam kebijakan publik berbasis AI. Saran yang pertama, human oversight ada dalam sistem AI. Yang kedua, penyesuaian kebijakan berbasis konteks sosial atau force majeure. Yang ketiga, audit dan transparansi algoritma. Yang keempat, penguatan etika ASN dan keberanian diskresi. 4. Penerapan prinsip human-centric governance. Oke, sebagai penutup, kasus ini mengajarkan kita bahwa digitalisasi tanpa filsafat hanya akan melahirkan penindasan gaya baru. Filsafat administrasi memberikan kita kompas agar tidak tersesat dalam dinginnya kode-kode pemrograman. Mari kita bangun administrasi publik yang cerdas secara teknologi, namun tetap memiliki hati nurani. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.